Halo adik-adik, selamat siang. Bertemu lagi dengan kakak di kelas perhitung pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga ini merupakan pertemuan terakhir. Jadi kakak harap untuk pertemuan terakhir kalian lebih melihat lagi, lebih fokus lagi, supaya ilmu yang kita telah pelajari mendapatkan manfaatnya. Oke, sebentar ya. Kakak mau share screen dulu. Oke. Oke, adik-adik, ini sudah terlihat di sini. Bentar. Nah, di sini sudah terlihat ini pertemuan ketiga bareng kakak Harasnya Nafisa Putri. Nah, untuk pertemuan ketiga ini kita belajar tentang faktor dan kelipatan angka 2 digit. Nah, oke. Nah, dari pembelajaran materi tadi, ternyata materi kita dibagi dua loh. Ada faktor suatu bilangan dan ada kelipatan suatu bilangan. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada faktor suatu bilangan. Apa sih itu faktor suatu bilangan? Faktor suatu bilangan adalah bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut untuk menentukan faktor suatu bilangan dapat ditentukan dengan cara pencari pasangan bilangan yang apabila dikalikan hasilnya bilangan yang dicari faktornya. Oke. Nah, di sini ada contohnya. Contoh ke-1 ada 12 dibagi 1 sama dengan 12, sisanya 0. 12 dibagi 2 sama dengan 6, sisanya 0. 12 dibagi 3 sama dengan 4, sisanya 0. 12 dibagi 4 sama dengan 3, sisanya 0. 12 dibagi 6 sama dengan 2, sisanya 0. 12 dibagi 12, sisanya 1. Sama dengan 1, sisanya 0. Jadi faktor 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kenapa sih faktor 12 itu ada 1, 2, 3, 4, 6, dan 12, sedangkan 5-nya enggak? Jadi ini kita harus mencari sesuatu yang bisa dibagi dengan 12. Karena 12 bisa dibagi dengan 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, seperti yang kita lihat sendiri ada di sini. Oke. Untuk contoh keduanya, di sini ada 14. 14 dibagi 1 sama dengan 14, sisanya 0. 14 dibagi 2 sama dengan 7, sisanya 0. 14 dibagi 7 sama dengan 2, sisanya 0. 14 dibagi 1, sisanya 0. Jadi faktor dari 14 adalah 1, 2, 7, dan 14. Seperti yang kakak bilang tadi, untuk dari faktor 14, berarti angka berapa yang bisa dibagi dengan 14 tanpa adanya koma. Oke. Kita lihat contoh ketiga. Di sini ada 16. Faktor dari 16 adalah 16 dibagi 1, dibagi 2, dibagi 4, dibagi 8, dan dibagi 16 itu sendiri. Seperti yang tadi kakak sudah bilang, itu 16 yang bisa dibagi ada 1, 2, 4, 8, dan 16. Jadi itu merupakan faktor dari 16. Nah, di sini ada memfaktor menggunakan pohon faktor. Cara pertama, bagi 16 dengan 2 yang hasilnya 8. Angka 2 pembagi kita letakkan di kiri, sementara angka 8 hasil diletakkan di kanan. 1, angka bilangan 8 dengan 2, hasilnya adalah 4. Angka 2 pembagi kita letakkan di kiri, sementara angka 8 hasil diletakkan di kanan. Bagi angka 4 dan 8 hasilnya adalah 2. Angka 2 pembagi kita letakkan di kiri, sementara angka 2 hasil kita diletakkan di kanan. Jadi kita dapat menentukan
bahwa faktor dari 16 adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Nah, seperti yang kita lihat ini, yang tadi kita sudah bilang, pertama di sini ada 16. 16 kita bagi dulu, yang kayak paling terkecil, itu kita bisa bagi 2. Kita bagi 2 di sebelah sini, simpennya. Kita bisa dibagi sebelah sini, sebentar. Nah, jadi di sini kan ada 16. Kita bagi yang paling terkecil, kita bagi 2 dulu. 16 dibagi 2, itu hasilnya 8. 8-nya disimpan di sebelah kanan. Nah, 8 ini masih bisa dibagi. Kita bagi yang paling terkecil dulu. Bisa nggak sih dibagi 2? Kita coba dulu. 8 dibagi 2 sama dengan hasilnya 4. 4 itu masih bisa dibagi 2 lagi, jadi 2. Jadi, faktor 16 itu adalah, kita hapus dulu, faktor 16 itu adalah, ini faktor dari 16 adalah 2, 4, 8, dan 16 itu sendiri. Jadi kita tulis aja faktor 16 itu ada 2, 4, dan 8. Oke. Untuk faktor 12 yang berada di sini, kita sama dengan teknik yang tadi. Pertama kita bagikan dulu ke yang paling kecil, kita bagi 2. 12 dibagi 2 hasilnya 6. Di sini 6 masih bisa dibagi lagi. 6 dibagi 2 jadinya 3. Jadi 12 itu faktornya ada 2, 3, dan 6. Oke. Untuk yang 14, karena ini 14, kita pertama dibagi dulu menjadi 2. 14 dibagi 2 itu hasilnya 7. Nah, angka 7 ini merupakan kebetulan dia angka yang nggak bisa dibagi lagi kemana-mana. Berarti udah cukup sampai sini aja. Berarti faktor 14 itu ada 2 dan 7. Oke. Sudah paham sampai sini? Oke, untuk selanjutnya kita lanjut lagi ke slide selanjutnya. Di sini ada, oke, udah. Di sini ada bab kita kedua, ada kelipatan suatu bilangan. Oke, kita lanjutkan lagi. Hemat ya. Nah, ini. Kelipatan suatu bilangan adalah bilangan-bilangan yang merupakan hasil kali bilangan itu dengan bilangan asli. Oke. Slide selanjutnya. Bilangan kelipatan 10 itu ada sama dengan 1 kali 10, 2 kali 10, 3 kali 10, 4 kali 10, 5 kali 10, dan seterusnya. Di sini kita lihat lagi. Nah, nih. 1 kali 10 itu 10. 2 kali 10 itu 20. 3 kali 10 itu 30. 4 kali 10, 40, 5 kali 10, 50, dan seterusnya. Berarti kalau di sini ada 6 kali 10, hasilnya di sini 60. Begitu ya. Dan untuk kelipatan 12, ada 1 kali 12, 2 kali 12, 3 kali 12, 4 kali 12, 5 kali 12, dan seterusnya. Berarti di sini kita hitung dulu nih, 1 kali 12, kita masukkan ke sini, 12. 2 kali 12, kita masukkan ke sini jadi 24. 3 kali 12, kita masukkan ke sini jadi 36. 4 kali 12, kita masukkan ke sini jadi 48. 5 kali 12, kita masukkan ke sini jadi 60. Dan seterusnya. Oke, terus selanjutnya di sini ada bilangan kelipatan 3, masih sama tuh hitungnya seperti yang tadi. Di sini ada 1 kali 3, 2 kali 13,
3 kali 13, 4 kali 13, 5 kali 13, sampai dengan seterusnya. Nah, untuk itu kita kali dulu nih. 1 kali 13 itu 13, 2 kali 13 itu 26, 3 kali 13 itu 39, 4 kali 13 itu 53, 5 kali 15 itu 4, sampai dan seterusnya. Oke, kita lanjut lagi ke slide selanjutnya. Nah, kita lanjut lagi ke slide selanjutnya. Ini di sini ada bilangan kelipatan 14. Ada 1 kali 14, 2 kali 14, 3 kali 14, 4 kali 14, 5 kali 14. Hasilnya, nah, hasilnya 1 kali 14 itu 14, 2 kali 14 itu 28, 3 kali 14 itu 42, 4 kali 14 itu 56, 5 kali 14 itu 70. Dan di sini ada kelipatan 16 juga sama. Kita cari dulu 1 kali 16 itu 16, 2 kali 16 itu 32, 3 kali 16 itu 48, 4 kali 16 itu 64, 5 kali 16 itu 80, sampai dengan seterusnya. Masih sama seperti yang tadi, cuman kelipatannya yang berbeda. Oke, untuk sekarang kita latihan di sini ada 10. Nah, karena di sini ada 10, nanti di pelajaran kakak akan panggil absennya satu-satu untuk mengerjakan bareng-bareng latihan ini. Dan nanti di sesi terakhir akan ada kuis. 1 cewek dan 1 cowok, karena untuk memaksimalkan waktunya ya. Di sini kita coba dulu untuk mengerjakan soal 13. Oke, kita mengerjakan yang nomor 1 dulu. Di sini bilangan pertama dari kelipatan 13. Kelipatan 13 tadi itu ada 13 kali, bisa kali 1, kali 2, kali 3, kali 4, kali 5, kali 6, sampai dengan 10. Nah, aku pindahkan dulu deh. Di sini ada kelipatan 13. Di slide selanjutnya. Oke. Nah, di sini ada kelipatan 13 tadi ya. Oke. Nah, kelipatan 13. 10 kelipatan 13. Berarti 13 harus dikali 1, harus dikali 2, dikali 3, dikali 4, dikali 5, dikali 6, dikali 7, dikali 8, dikali 9, dan dikali 10. Oke, adik-adik. Pertama kita harus kalikan dulu. 13 kali 1 itu 13. Tiga belas kali 2 itu 26. Kita pakai koma aja di sini. Oke, ya. 13 dikali 3 itu hasilnya 39. 13 dikali 4 itu hasilnya 52. Oke. 13 dibagi 5 itu hasilnya 65. 13 dikali 6 itu 78. Sorry.
13 dikali 7 itu hasilnya 91. 13 dibagi 8 hasilnya 104. 13 dikali 9 hasilnya 117. Nah, 13 dikali 10, 130. Oke, berarti kita sudah menentukan hasilnya. Ini dia jawabannya. Oke deh. Cukup ya. Oke, ini berapa menit ya? Oke. Mungkin kalau dari kakak penjelasan videonya sampai sini dulu. Karena nanti kita dibahas di kelas ya, untuk yang masih ada yang kurang paham atau yang ingin ditanyakan karena ini pertemuan terakhir. Jadi kakak juga mau mempersiapkan adik-adik satu-satu kakak tanya, dan kakak ingin tahu bagaimana sih, udah paham belum, seperti kayak gitu, dan nanti kakak di akhir akan mengadakan kuis untuk satu cewek dan satu cowok. Oke, mungkin cukup sekian video dari kakak, karena ini pertemuan terakhir, kakak harap ada manfaatnya untuk belajar berhitung dari pertemuan 1, pertemuan 2, sampai dengan pertemuan 3 yang terakhir. Dan kakak minta maaf apabila selama ini kakak melakukan kesalahan-kesalahan. Oke adik-adik, karena ini pertemuan terakhir, jadi kakak harap kita dapat memanfaatkan pertemuan ini dengan baik dan dapat manfaatnya untuk tidak sia-sia karena kita sudah meluangkan waktu juga untuk belajar. Oke? Ya, oke. Mungkin kakak cukupkan dari video ini. Sampai ketemu di kelas. Buat kalian yang belum nonton, harus nonton dulu sebelum kelas. Oke ya, untuk paham. Nanti kakak tanyakan. Dadah. Oke, kakak stop share dulu. Nah, mungkin cukup sekian dari kakak. Kurang lebihnya makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you. Paper dulu.